Pernah nggak kamu atau pasanganmu merasa bingung kenapa gairah seksual tiba-tiba naik di satu waktu, tapi di lain hari bisa benar-benar turun drastis? Ada wanita yang mengeluh, kok sekarang aku jadi kurang bergairah, padahal dulu semangat banget. Ada juga pasangan yang bertanya-tanya, apa aku yang salah atau dia yang berubah? Sebenarnya fluktuasi libido pada wanita itu hal yang wajar. Libido bukan sesuatu yang stabil, melainkan dipengaruhi banyak faktor, mulai dari hormon, kondisi tubuh, sampai suasana hati. Dan inilah yang sering bikin pasangan salah paham, padahal yang terjadi adalah sesuatu yang alami dan bisa dijelaskan secara medis. Kalau kita bicara soal gairah seksual wanita, faktor paling besar datang dari hormon. Saat masa subur, biasanya kadar estrogen dan testosteron meningkat. Akibatnya, gairah seksual cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, menjelang menstruasi atau saat PMS, hormon progesteron lebih dominan. Kondisi ini sering membuat wanita merasa cepat lelah, mood menurun, bahkan enggan disentuh. Begitu juga di masa menyusui atau menjelang menopause. Kadar hormon estrogen bisa turun drastis, sehingga gairah seksual ikut berkurang. Selain hormon dan fisik, ada juga kondisi fisik yang mempengaruhi, misalnya kelelahan karena pekerjaan, kurang tidur, atau masalah kesehatan seperti gangguan tiroid dan anemia. Semua ini bisa membuat tubuh mematikan dorongan seksual sebagai bentuk penghematan energi. Selain urusan hormon dan fisik, faktor psikologis juga punya peran sangat besar pada naik turunnya libido wanita. Coba bayangkan, ketika seorang wanita sedang stres berat karena pekerjaan, mengurus anak atau masalah keluarga, pikirannya penuh tekanan. Sulit sekali bagi tubuh untuk merasa rileks dan siap menikmati hubungan intim. Rasa cemas, depresi, atau bahkan pengalaman buruk di masa lalu juga bisa menekan gairah seksual. Dan jangan lupakan faktor emosional. Kalau sedang merasa tidak dihargai oleh pasangan, komunikasi buruk, atau sering terjadi pertengkaran kecil, semua itu bisa membuat libido menurun drastis. Artinya, buat wanita, seks bukan hanya soal fisik, tapi juga erat sekali dengan perasaan, kenyamanan, dan rasa aman bersama pasangan. Kalau fluktuasi libido ini tidak dipahami, dampaknya bisa terasa besar dalam hubungan. Seorang wanita mungkin merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pasangannya. Sementara pasangannya bisa merasa ditolak, tidak diinginkan, bahkan mempertanyakan cinta yang ada. Ketidakseimbangan ini kalau dibiarkan bisa memunculkan jarak emosional. Hubungan jadi dingin, komunikasi renggang, dan keintiman pun berkurang. Sebaliknya, ketika pasangan paham bahwa libido wanita memang alami naik turun, mereka bisa lebih bijak menghadapinya. Jadi, kuncinya bukan sekedar seberapa sering berhubungan, tapi bagaimana pasangan saling memahami ritme tubuh dan perasaan satu sama lain. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi naik turunnya libido pada wanita? Pertama, komunikasi. Bicarakan secara jujur dengan pasangan, tanpa saling menyalahkan. Katakan apa yang dirasakan baik saat sedang bergairah maupun ketika tidak. Kedua, jaga kesehatan tubuh. Cukup tidur, olahraga teratur, dan pola makan seimbang bisa membantu hormon tetap stabil. Ketiga, mengelola stres. Luangkan waktu untuk relaksasi, me time, atau aktivitas yang membuat rileks karena kondisi mental yang tenang sangat mempengaruhi gairah seksual. Keempat, bangun keintiman non-seksual. Sentuhan, pelukan, atau quality time tanpa harus berakhir di ranjang bisa memperkuat ikatan emosional yang pada akhirnya meningkatkan gairah seksual. Kelima, konsultasi profesional bila perlu. Kalau libido menurun terus-menerus hingga mengganggu hubungan, jangan ragu mencari bantuan dokter atau psikolog. Kesimpulannya, libido wanita yang naik turun itu wajar. Yang penting adalah bagaimana pasangan mampu memahami, beradaptasi, dan saling mendukung agar hubungan tetap harmonis dan sehat. Jadi, jangan lagi salah paham kalau libido wanita naik turun, itu wajar. Dan kuncinya adalah komunikasi dan saling memahami. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke pasangan atau temanmu supaya lebih banyak orang yang tercerahkan. Tulis juga di kolom komentar pengalaman atau pertanyaan seputar kesehatan seksual yang ingin kita bahas di podcast Kamar Sehat.
Dan tentu saja, tekan tombol subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya tentang kesehatan tubuh, pikiran, dan hubungan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.